lagu ini ternyata liriknya tuh dari awal sampai akhir tuh sebuah pertanyaan. Ya kan? Maningis bener cing. Geus ninggalkeun teh emang maningis bener cing. Digitukeun teh. Teuing oge sih cik urang teh nya. Jadi tujuan di rumah teh naon? Urang teh jawab kieu we. Urang mah ka surga euy. Aya ka surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Mari Bergerak. Hari ini kita akan ada di segmen baru di channel kami, namanya Mari Bedah Lirik Lagu. Sebelumnya perkenalkan dulu, gua Imhab, di sebelah gua ada siapa? Iman, guys. Imhab sama Iman. Kalau sedikit informasi, kita ini dua bersaudara, adik dan kakak. Hari ini kita mau membedah, mengkaji atau mempelajari makna dari sebuah lirik lagu yang menurut gua ini lirik lagunya sangat dalam, maknanya tuh sangat fenomenal lah gitu, dan akan berpengaruh di kehidupan kita, terutama buat seorang muslim lah gitu kita. Lagu ini diciptakan oleh seorang komposer, penulis lagu, pencipta lagu, dan salah satu pengetahuan band terbesar juga di Indonesia, namanya Ahmad Dhani. Lalu lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi legendaris juga yang sekarang udah meninggal, almarhum Mas Chrisye. Judulnya apa, Man? Jika surga dan neraka tak pernah ada. Oke gengs, kita dengerin dulu lagunya sekilas ya. Nanti kita akan obrolin lirik per liriknya. Apakah kita semua benar-benar tulus menyembah padanya, atau mungkin kita hanya takut pada neraka dan inginkan surga? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Bisakah kita semua benar-benar sujud sepenuh hati? Karena sungguh memang dia memang pantas disembah, memang pantas dipuja. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Oke geng, segitu aja ya kita dengarinnya, karena kesananya liriknya hampir sama. Lagu ini ternyata liriknya tuh dari awal sampai akhir tuh sebuah pertanyaan. Ya kan? Coba aja kita bahas lirik pertama nih. Apakah
apakah kita semua benar-benar tulus menyembah padanya? Tanda tanya. Tanda tanya. Itu kan apakah itu udah satu konotasi untuk bertanya gitu. Menurut lu Man, gimana Man? Di lirik pertama dulu lu Iman punya ini nggak, punya apa namanya, sudut pandang gitu tentang apakah kita semua benar-benar tulus menyembah padanya? Nah, Asik ya. itu waduh, pertanyaan tuh sangat mendalam gitu, dalam gitu pertanyaan. Gimana Man? Menurut saya mah, apakah kita semua benar-benar tulus menyembah padanya? Ya mungkin ketika membuat lirik memang tersirat pertanyaan mungkin ya dari Ahmad Dhani dan siapa sih satu lagi yang Stephen siapa gitu? ya satu lagi Pokoknya ada siapa. Stephen lah. Mungkin dia juga mendapatkan pertanyaan dalam hati mungkin ya. Apakah kita semua benar-benar tulus menyembah padanya? Ya saya pribadi sih awalnya saya mengharapkan sih, kayaknya banyak cuma mengharapkan doang gitulah. Berarti kan kalau mengharapkan belum tulus lah kan ya, belum dinamakan cinta gitu kan. Ketika kita berharap lah gitu. Nah, yang saya dari lirik pertama ini menyembah hanya sekedar menyembah, mungkin punya harapan lah gitu, nggak tahu gitu kita itu menyembah mungkin tulus atau tidak gitu. Tapi kebanyakan yang saya rasakan mungkin belum tulus sih, masih banyak berharap, banyak keinginan lah. Ketika kita susah baru kan ya, nah apa namanya, menyembah lah gitu, tulus dengan ikhlas ketika kita dengan sungguh-sungguh gitu ya. ketika kita apa namanya terhimpit keadaan, kesusahan apapun lah baru bisa. Tapi ketika kesenangan datang mungkin bisa lupa dari ketulusan itu. Dan menurut gua juga sih, apakah kita semua benar-benar tulus menyembahnya? Di sini tuh kalian udah tahu mungkin ya, menyembah Tuhan. Sebenarnya dari pertanyaan ini pun ada pertanyaan lagi, seperti apa sih tulus itu kan ya. Pertanyaan lagi, yang tulus tuh yang seperti apa, menyembah yang tulus tuh yang seperti apa? Kalau menurut gua sih, menyembah yang tulus itu yang tidak mengharapkan apapun. Jadi memang kita manusia disuruhnya itu kan beribadahnya, perintahnya itu Ya. untuk beribadah kan. Ada kalau di surat Az-Zariyat 56, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi kalau menurut gua tulus itu kita tidak mengharapkan apapun gitu. Tidak mengharapkan pengen ini, pengen itu, pengen itu. Karena kalau kita udah tulus, semua yang kita sebenarnya yang kita harapkan itu pasti dikasih. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun ya. Itu. Ya. Jadi tulus tuh menurut gua tuh seperti itu gitu. Jadi memang Sepakat nggak kira-kira Man? Insya Allah sepakat lah, karena memang kita itu ditugaskan diperintahkan Perintahnya tuh untuk ya untuk beribadah gitu kan ya. iya. Mau dalam hal aktivitas apapun harus jadi ibadah lah gitu kan. Karena itu bentuk ketaatan kita lah gitu kan. Nah, itu kan udah tuh apa, berarti kan kita kembali lagi buat kalian juga gitu, dengan satu bait pertama ini, pertanyaan ini gitu, bener nggak sih kita tuh udah tulus gitu menyembah yang menciptakan kita Ya. itu? Nah itu mah baik lagi buat kalian ya, dan buat kita juga lah. Terus di bait keduanya nih, atau mungkin kita hanya takut pada neraka dan inginkan surga. Nah, Baik lagi kayak yang tadi kan, karena memang keinginan ketika kita bertujuan hidup hanya untuk ingin ke surga atau takut ke neraka, jadi ingat ada dari
salah satu tokoh sufi Jalaluddin Rumi gitu kan. Oh, Jalaluddin Rumi. Ya, yang dimana tokoh ini sufi penyair gitu, yang lahir di Persia tahun 604 Hijriah Gimana atau tuh? 1207 Masehi. Hmm. Dia banyak mengenalkan konsep dalam syair-syairnya itu dalam Masnawi dan Diwan Isam Tabriz. Mengenalkan apa tuh, Man? Dalam syairnya itu pesan spiritual yang dimana cintailah lah gitu kan. Yang dimana surga dan neraka itu bukan jadi suatu tujuan. Dia mengenalkan itu dari syair-syairnya itu, pesan apa namanya, pesan spiritualnya lah. Jadi kalau kata Jalaluddin Rumi itu, kita itu bertujuan hanya untuk mencari keridoannya itu yaitu ketika kita menjalani hidup itu, tujuan kita itu hanya mencari amardotillah gitu, ridhonya Allah gitu kan. Dia mengenalkan itu sehingga bukan kita hidup itu bertujuan untuk yang ingin masuk surga atau takut neraka. Dari Jalaluddin Rumi mengenalkan syair-syair pesannya spiritualnya itu gitu. Nah, kalau kita pelajari lagi ya dari apa namanya sih itu, lirik pertama dan kedua itu, yang pertama kan bertanya apakah kita tuh benar-benar tulus gitu. Terus ditanya lagi kan di lirik keduanya, atau kita mungkin hanya takut kepada neraka atau inginkan surga. Nah, mungkin kita ada di dua itu gitu ya. Ada di dua pertanyaan itu gitu. Apakah kita nya orang mah ternyata orang mah sieun karena neraka teh, makanya orang mah ibadah tuh getol gitu. Terus orang mah dah yang ke surga atuh, jadi orang mah kudu ibadah. Mungkin kita ada di dua itu gitu kan. Ternyata di refnya itu dijawab ya, bahwa surga dan neraka itu bukan gitu. Dan ternyata jawabnya kan, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Kan itu pertanyaan lagi. Kan kita tahu lah ya, kita tahu teman-teman, yang menciptakan semua itu Tuhan yang Maha Esa. Semua yang ada di bumi itu, surga dan neraka pun Allah yang menciptakan gitu kan. Makhluk itu tuh makhluk, sebagian makhluk ya, yang diciptakan kan namanya makhluk ya. Nah, masih ketika ku Allah teh analogina kieu, ku Allah teh ditinggalkeun dilengitkeun ya surga jeung neraka teh. Terus ku Allah teh ibadah, urang teh masih teu daek ibadah. Kan suatu iya berarti surga itu ternyata bukan tujuan hidup, bukan tujuan utama hidup manusia. Mungkin lebih ke reward Ya, mungkin ya sepakat. Jadi hadiah gitu ya. Rewards lah. Karena pertanyaannya gitu kan. Titaku Lamun kalau ka urang kayak pang dibere jajan. Nah, sepakat semacam itulah, geng. Dijawab kan tuh dinya juga, ditanya lagi gitu. Masih tuh orang nanti patuh gitu. Ketika ku Allah teh surga dan neraka teh dileungitkeun, tapi cek Allah teh mana kudu salat. Patuh mah orang. Nah, berarti kan udah terbayang nih, ternyata iya bukan tujuan hidup kita surga dan neraka teh gitu. Jadi memang yang asumsi pandangan bahwa memang surga dan neraka memang bukan kayaknya untuk dijadikan tujuan gitunya, kayaknya kurang tepat gitu ya. Karena memang dia itu memang yang saya pernah dengar itu diciptakan, dan yang diciptakan itu memang makhluk gitu kan. Nah, kita berhenti dulu di situ. Berarti pertanyaan lagi nih dari gua, misal dari orang mana ke Iman lah misal, atau Iman G bertanya, bisa jadi pertanyaan G buat gitunya.
naon berarti kan tujuan manusia teh tah eta kan itu. Dan ternyata kalau geus dibejaan tujuan manusia teh ternyata dina Al-Qur'an teh aya gitu tujuan manusia yang sebenarnya teh di surat naon teh man Al-Baqarah 27-nya Ya, itu adalah salah satu nanti kita kasih gambaran ininya geng gambaran wa minan nasi mayashri nafsu tigo amaradillah wallahu raufun bil ibad. Jadi memang naon teh ya, dan diantara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah mau penyantun kepada hamba-Nya. Ya memang di sini kan ya mungkin ini mah tanggapan saya ya, tanggapan Iman sendiri. Di antara manusia berarti kan ya tidak banyak lah gitu kan yang mengetahui mungkin ya dari kata di antara kan di antara manusia. Ada orang yang mengorbankan dirinya, oh ternyata ketika kita untuk mencari keriduannya itu memang banyak pengorbanan. harus Ya, berkorban berartinya salah satunya ketika karena bahasa kita lagi gitu ya, gitu ketika kita ada diperintahkan untuk sholat, yaitu kita mengorbankan dalam kemalasan, mengorbankan Waktu. dalam waktu. Itu kan salah satu pengorbanan kita lah gitu untuk menaati ya, kayak ayeuna we bersujud kepadanya. ayeuna we misalkan di bulan Ramadan ya apa sih yang kita korbankan gitu kan. Pertama menahan lapar, haus, hawa nafsu, itu salah satu kan, itu salah satu pengorbanan gitu untuk menahan eta teh gitu kan. Karena memang Ramadan tuh memang istimewa lah. Oh, jelas Istimewa pisan. Ketika kita nafsu ingin menggebu-gebu untuk melakukan kemaksiatan di Ramadan itu pasti ditahan, pasti. Seminimalnya namanya embung batal puasa gitu kan, gak mau sampai batal puasa makanya ditatahan gitu. Misalkan aya kahamak jengkel ke seseorang gitu pasti ditahan di bulan Ramadan Ya. karena memang spesial bulan ini. Wah, mungkin lirik Dan lirik di refnya lirik keduanya itu sama, jika surga dan neraka tak pernah ada masihkah kau menyebut namanya. sama sih. Sama kan maksudnya ya belum mana tadi hilangkeun teh gitu masih teh mana teh ngadoang ke urang gitu jika Allah teu meureun meminta pertolongan urang. Memang unik sih, kadang-kadang ya pribadi juga dari dulu kayak gitu kayaknya sih. Ketika terhimpit keadaan baru mau ikhlas sih, Mau berdoa sungguh-sungguhnya ya, ngedoa dalam gitu. Bener ikhtiar saya juga ngalamin dalam doa dan ikhtiarnya. saya ngalamin. Tapi ini mah ada pengalaman pribadi orang ya geng, pengalaman pribadi ketika ada seorang teman gitu datang ngopi lah kieu, ngopi kos kieu gitunya, ngopi kayak gini gitu. Dia tuh nanya, bro kamu nawai bla bla basa-basi lah. Nama rada beda nih cina teu tongkrong di cina tukang teu kitu deui lah teu non ke minum gitu terus untuk ujung awewe gitu katempuan teh beda euy. Kok saya teh dijawab teh urang teh yang hidup bener euy nanti oh jadi urang setelah mulai ninggalkeun nu kararitulah urang teh nya hijrah ya. Oh hijrah cerita urang teh hijrah. Tapi ditanya kumaha teh berarti terus emang yang non sih mana hijrah ngerubah kieu teh cek urang teh jang wah yang hidup bener we cek urang teh. Terus uji tujuannya yang hidup bener we nya cenah. Berarti kamar-kamar itu bener we nya cenah. Cek urang teh urang ngarasa teu bener. Terus berarti salah satu tujuan teh hidup mana teh yang bener benernya coba lah emang enak ke mana yang bener cina geus ninggalkeun teh emang mana yang bener cina dikitu kan teh teuing oge sih cik urang teh nya. Jadi
tujuan hidup mana teh naon orang tuh jauh kieu orang main ke surga euy main ke surga cek urang teh nya ka baturan main ke surga dulu orangnya gitu hayang berubah teh karena yang ke surga tanya tujuan hidup orang teh nah terus yang teh yang ke surga cuk kumaha teh ngomong kieu ke orang teh gitu di ditu imah satu tempo curang teh tamai mah si Anu lah nya orang teh ngaranna imah si Anu juk mana asup cenah wah ceng teh kudu izin heula nya mau abi urang kudu menang izin heula meureun teh jelema urang ketrok heula curang teh assalamualaikum lah naon lah nah eta poinna cenah maneh asup surga cenah hayang asup surga lin mana nyawa surga teh nu saha cenah ya Allah cukuran lamun maneh ku Allah teu dijieunkeun asup bisa asup moal atau maneh balik ka analogi nu tadi lamun maneh ku nu boga imah eta teu dijieunkeun asup bisa asup moal maneh cenah nya cukuran teh jadi naon tah tujuan maneh teh cenah ternyata orang teh mikir deui naon nya cukuran teh berarti meureun imah meureun nya cukuran teh fa waktu itu teh berarti orang kudu men boga izin heula meureun tinu boga imahnya nah eta cenah beunangkeun izina cenah beunangkeun ridona cenah jadi maneh lamun geus arek asup ka loba imah babaturan ge da pasti nungguan lah di luar cenah sanggeus diizinan ku babaturan maneh cenah kalau asup cenah pasti mereka bisa asup mau mungkin maneh nolonyang asup pasti disangka maling cenah oh cukuran teh nah begitupun surga bro cenah surga teh nu boga Allah jadi mana itu beunangkeun heula cenah ridona izina cenah aya ka surga lamun geus beunang mah kasih sayang geus beunang mana ka mana oge pasti dibere tidinya nya cek urang teh kitu dan ternyata main lagi tidak sembarang ngomong dan ternyata adalah yang tadi gitu di Al-Baqarah 207 itu gitu bener ternyata sampai yang saya yakinin sekarang gitu nya buat tujuan hidup orang teh ya untuk mendapatkan ridho Allah gitu kumaha carana nya orang turutkan perintahna jauhi larangan gitu jadi perintah kita ibadahnya orang teh ibadah niatin untuk ridho Allah menurut orang gitu ada dasar proses tujuan ada dasar proses tujuan karena memang perlu yang inti dasar sih buku panduan guys pedoman peta ya mungkin nah atas sih mungkin dikit nah sekarang kita lanjut lagi ke lirik berikutnya nih bisakah kita semua benar-benar sujud sepenuh hati bisa tuh sih pertanyaannya kan bisa tuh sih orang tuh sujud sepenuh hati menurut saya bisa teman bisa sih insya Allah cuma kan yang namanya manusianya nggak luput dari salah kan ya cuma kan dalam hal itu ketika kita berbuat salah ya evaluasi ke depannya itu apa sih yang kopong dalam yang dulu lah gitu kan ketika kita melakukan kesalahan ya kita evaluasi terus gitu dalam hal apapun lah gitu sehingga kita itu bisa ya kalau dari kata itu sepenuh hati lah gitu mungkin meskipun ya lambat laun gitu kan namanya juga proses kan yang penting ada progres untuk kita kan berproses berprogres gitu kan sehingga semuanya beres dan menurut saya gitu bisa kita nanti sepenuh hati dengan catatannya balik ke yang tadi gitu ketika orang menang orang tujuan hidup orang itu berarti ternyata untuk mencari ridho Allah berarti kan sujudna orang dalam arti sujud teh beribadah menaati perintahna Allah teh niatkeun we karena untuk mendapatkan ridho Allah gitu. Insya Allah itu jadi menurut orang mah ya mungkin kalau salah ya koreksi lah gitu ya menurut saya mah gitu bisa sepenuh hati gitu lah orang geus niatkeun ka dinya mah gitu tidak ada niat yang lain gitu
Terus di lirik selanjutnya kan, karena sungguh memang ia memang pantas disembah, memang pantas dipuja. Jadi memang orang menyembah teh memang jang dia kan, berarti tuh buat dia gitu di lirik kayak gitu, buat Allah gitu. Orang puja Allah gitu. Tapi kadang dalam realita kehidupan itu kita itu kadang-kadang tidak menyadari gitu, ketika kita memuja dan kita memang menyembah itu kadang memang agak suka belok gitu kan. Ketika kita contohnya bekerja lah gitu kan, kita hanya ya demi uang gitu kan, bukan karena memang mencari, memang berat lah gitu ya, tidak tanpa disadari lah gitu kan. tidak Cuma kan, semudah yang ya, dibicarakan gitu, bahwa dalam realita realita nama ternyata ya terkadang seperti itu kita karena kese gitu. ya, tertekan keadaan. Karena Makanya memang kan naon teh kita mah manusianya pasti terus we diuji gitu. Selama orang Ya. hidup dunia teh pasti we diuji gitu. ya hidup itu Dengan tergantung orang kumahanya gitu menyikapi ujian eta teh. Gitu. Berserah ya ning gitu. Kos kieu lah analogi nanti paku we 2 palu kurang teh 2 nana dok bengkok hiji mah bengkok pasti eureun di paluna teh. Tapi lamun masih tetap lurus terus we di jebet sampai kan benar-benar lembes gitunya, sampai kan benar rata jeung kayu misalkan. Tapi anu bengkok eta kita cabut di luruskeun di paku di cabut di turun bengkok ini meluruskeun di paku di. Nah menurut saya mah eta analogi teh lamun di kehidupan mah gitunya. Tapi orang teh memang ya, di Palu eta teh nyata ujian urang gitu, ujian manusia terus we datang di Palu we terus. Ketika orang bengkok orang teh diluruskeun teh lewat naon we gitu, lewat babaturan atau lewat hal-hal yang terjadi di kejadian menimpa orang gitu kan, sehingga orang teh balik diingat, oh itu ti Allah gitu. Kita dipaku deui, bengkok deui, orang teh meleweng deui, bengkok deui, diomekeun deui, paku deui sampai bener-bener rata teh artinya ya orang meninggal gitu. Sampai kan ujian selesai itu ketika orang meninggal sebenarnya bisa dibilang begitu gitu. Ya itu sih memang perlu saudara di sekitar lah gitu kan, yang terus mengingatkan gitu. Memang karena perlu sih eta teh gitu, kudu disyukuran lah gitu ketika kita masih punya teman atau saudara yang sering mengingatkan gitu kan ya. Di mana ada kadulur mah kan ya hayang silih salametkeun gitu. Bung saling nyuntrungkeun gitu tah. Eta sih Tuh. analogi. Jadi kalau mungkin teman-teman di sekitar gitu ya, ada punya teman gitu yang selalu ngomongnya teh ketika orang ngarek melakukan hal maksiat lah, contoh gitu misalkan naon lah maksiat nama bebas gitu, terus dilarang gitunya, kebobaturan teh dilarang gitu, ulah kitu teh ulah lah gitu, eta teh dosa gitu. Dulu ge urang ge dikitukeun gitu, dan pasti sih menurut urang pengalaman orang gitu nya pasti menolak gitu, pertama menolak, dan ternyata eta teh anugerah, ternyatanya eta teh anugerah gitu, mau dikirim ku Allah lewat si babaturan eta gitu, bahwa mungkin urang teh keur di Palu teh bengkok gitu, urang teh keur diuji gitu, ujian teh naon nyata dihadapkan dengan sebuah situasi kita harus bermaksiat gitu. Urang teh kan ketika orang arek geus niat arek ge kan eta teh geus bengkok, urang teh datang eta nu tukang ngaluruskeun teh gitu. Wah, eta teh anugerah ternyata. Ngeri teh, eta teh disyukuri lah, dan ternyata teman yang seperti itu tuh harus dipertahankan gitu. Harus dipertahankan karena mengajak kita, pasti mengajaknya karena kebaikan gitu. Ketika melarang untuk bermaksiat pasti mengajaknya karena kebaikan, karena kan pasangannya gitu ya. Baik dan buruk gitu. Ketika orang mau melakukan buruk, pasti datang yang baik gitu, yang mau meluruskan eta.
banyak lagi sih ya sih sebenarnya realita mah. realita nama memang agak susah lah gitu. Tergantung gimana kitanya sih, keimanan kita, terus kita mengambil pelajaran dari ayat Al-Quran gitu. Ternyata kan semua kehidupan kita tuh ada jawabannya di situ gitunya. Dan lirik ini, kembali ke lirik lagu ini ya, kalau menurut saya ini teh sebuah dakwah gitu, si lirik itu gitu. Mengingatkan gitu kan, dakwah segitunya mengingatkan gitu dakwah. Lagi tadi baterainya habis. Ya kita segini dulu apa yang kita diskusikan gitu. Dan semoga lah bermanfaat buat semoga kita semua. ya bermanfaat buat kalian yang nonton juga gitu. Semoga menjadi, ya balik lagi lah, semua yang pertanyaan yang dilirikin itu kembali lagi ke kalian, mau direnungkan apa enggak gitu. Mohon maaf mungkin ya jika ada salah-salah kata dari ya kita berdua lah gitu kan. Viewer itu mah kita yang salah. Dan kalau apa yang kita bicarakan ternyata ada kebenarannya, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang maha benar tuh hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga di subscribe, di like, komen juga, Share guys. di share juga. Akhir kata, karena kita tadi mengucapkan dengan perkataan yang baik ya, kita akhiri juga dengan perkataan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.